إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan dan hidayah untuk terus menuntut ilmu. Salah satunya adalah kehadiran kita di majlis ini. Para jamaah dirahmati Allah, masih kita melanjutkan pembahasan tentang buku Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Terakhir minggu lalu, atau kesempatan yang lalu, kita telah membahas tentang kejadian awal mula dakwah. Awal mula dakwah, bagaimana dakwah itu pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan kita sudah sebutkan beberapa sahabat yang masuk Islam di masa-masa itu. Lalu pembahasan itu ditutup dengan faedah yang berbunyi pentingnya dakwah fardiyah. Pentingnya dakwah fardiyah. Apa dakwah fardiyah itu? Yaitu dakwah yang dilakukan oleh setiap kaum muslimin walaupun mereka sendiri-sendiri. Karena saya sebutkan dakwah ini adalah seperti yang saya sering sebutkan, tanggung jawab bersama. Kalau cuma mengandalkan para dai atau ustadz saja tidak bakal cukup, atau geraknya bakal lambat. Tapi kalau masyarakat setiap kali mereka mengaji, setiap kali mereka menambah ilmunya dan tahu ilmu yang sahih dengan pemahaman yang sahih, mereka sebarkan, maka masyarakat itu mudah untuk terperbaiki. Sampaikan 1-2 kebenaran yang kita dapat di setiap kajian yang kita ikuti. Kalau jalur ini terpakai, hidup di tengah-tengah masyarakat, mudah bangkit masyarakat itu atau mudah kembali kepada as-sunnah. Tapi kalau hanya disentralisasi di dai dan para mubaligh saja, maka lambat. Bayangkan masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendatangi masjid untuk mengaji. Tapi kalau kita mau bersumbangsi menyampaikan 1-2 yang kita dengar di majelis ilmu kepada teman-teman kita yang duduk depan rumahnya misalnya, atau ketemu di kantor, atau ketemu di pasar, maka mudah kebenaran itu tersebar. Maka hal itu digabungkan dengan faedah yang dahulu juga kita pernah sebutkan, pentingnya berbaur dengan masyarakat. Betul, kita tinggalkan dari mereka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi sisanya yang mubah, sisanya yang boleh, muamalah yang mubah itu kita tetap berbaur, dan itulah kesempatan kita untuk dakwah fardiyah. Tetapi kalau berbaur saja tidak pernah dengan kaum muslimin yang mungkin belum dapat hidayah untuk mengaji, maka kapan dakwah fardiyahnya itu? Jadi antar faedah itu bersambungan. Orang mau berbaur, tidak mengisolasi diri, dan di sela-sela berbaurnya yang mubah itu, di pasar, di kantor, ketemu di tengah jalan, dia melakukan dakwah fardiyah. Nah, dengan itulah kalau terjadi benar-benar hal ini dilaksanakan oleh masyarakat, dakwah itu tersebar dengan mudah. Tapi kalau desentralisasi hanya di masjid saja, kalau ingin mendengar kebenaran, maka sulit. Berapa persen kaum muslimin yang datang ke masjid? Yang sholat, yang wajib saja juga minim. Maka jangan muluk-muluk sama sesuatu yang sunnah, yang biasa-biasa saja, tidak sewajib sholat. Maka di sini peran kita adalah bahasanya dulang mereka, nyuapin mereka tentang dakwah Islam ini. Moga-moga mereka terenyuh hatinya dan mau ikut kepada kebenaran. Tapi kalau kita diam, pasif, saudara-saudara kita yang di luar situ bakal dimakan oleh dakwah-dakwah yang batil.
ya kaum muslimin zaman sekarang tidak hanya ya melawan dakwah-dakwah batil yang kuno-kuno, tidak. Banyak dakwah-dakwah batil yang berbaju kemodernan, ya, keateisan, materialistik dan segala macam, ya. Enggak disuruh dia ke agama lain atau ke bentuk ya Pak Islam yang macam-macam, tidak, tapi didakwakan dengan kemodernan, dengan style yang itu jauh dari ajaran Islam. Ya, kita juga sebutkan di beberapa faedah yang lalu pentingnya kita menggawangi keluarga kita. Ya, orang tuanya bapaknya balak-balik ngaji, tapi anaknya kebobolan. Kenapa? Karena tidak didakwai, tidak diajari. Yuk, gimana Ustaz? Dia nggak mau ngaji. Loh, nggak mesti ngaji kalau dia memang belum mau. Tapi bawakan suasana ngaji itu ke rumah Anda. Ya, duduk sebentar 5 menit. Atau saat anak itu tanya sebuah soal, atau sedang dalam tanda kutip minta duit jajan misalnya, dinasihati, sini nak, nanti tak kasih bapak uang jajan, sebentar, duduk sebentar, mau tak bagi ilmu, seperti itu. Harus getol itu. Ya, bapak yang ngaji bala-balik tapi anaknya tidak pernah diperdengarkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Nah, disinilah yang kurang, ya, menurut saya. Maka kita harus bantu bawakan bingkisan dakwah itu kepada saudara-saudara kita, anak keturunan kita, ya, jangan pasif. Ya tadi dakwah al-fardiyah. Dicontohkan oleh siapa salah satunya? Dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semenjak didakwa oleh Rasulullah SAW kepada Islam dan beliau masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, beliau nggak tinggal diam. Ya, nggak jaga no. Wes itu kan tanggung jawab Nabi Muhammad, terus aku meneng ae. Ya pada eker ambil kafir Quraisy, enggak. Abu Bakar tidak berpikir seperti itu. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang terbaik, beliau aktif dalam mendakwakan kebenaran. Maka kalau bisa disimpulkan, ya, saya beropini di sini, kesemangatan orang dalam berdakwah itu berbanding lurus dengan keyakinan dia tentang kebenaran agamanya. Gimana penjelasannya? Contohnya, kalau Anda yakin, ya, di suatu tempat ada yang jual minyak dengan harga murah, tapi minyaknya benar wajar, bukan minyak rusak. Terus Anda melihat orang-orang ini butuh minyak gas semua, dan Anda sayang sama orang tersebut, masa Anda nggak ngasih tahu, Pak, di tempat situ loh Pak, murah Pak. Di pasar situ kan 100.000 ya, di situ cuma 50.000 Pak, podo kualitasnya. Masa Anda ragu untuk mengabarkan hal itu? Anda nggak akan ragu untuk berbagi info, karena Anda tahu itu untuk kebaikan orang tersebut. Daripada dia terseok-seok beli, ya, minyak gas harga mahal, ada kualitas yang sama, harganya murah, masa Anda nggak mau bagi info? Pak, itu masalah dunia, cuma masalah duit, selisih 50.000, masalah gas. Ini dakwah masalah akhirat Pak. Kalau tidak berhasil, ya, digapai oleh masyarakat, yang susah mereka di akhirat. Kalau kita benar-benar sayang dengan keluarga kita, saudara kita, kolega kita, teman kita, tetangga kita, maka dakwailah. Maka mindset yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang membenci Islam, mengatakan dakwah adalah memaksakan kebenaran, itu salah. Justru kalau kita sayang, kita dakwai. Kamu jangan keras-keras kayak gitulah, biarkanlah orang milih jalannya, nggak usah didakwai terus. Kebalik, justru kalau sayang Anda pingin mendakwai dia. Tapi kalau Anda benci, jarno pengen bunuh rokok. Nah, kebalik mindsetnya, nggak seperti itu. Justru sayang. Lihat Rasulullah SAW disakiti, dizalimi, tapi tetap apa? Mendakwai. Ya, karena apa? Rasulullah punya sifat, salah satu sifat yang dikabarkan di Al-Quran, bahwasanya Rasulullah apa? Sangat bersemangat, sangat sayang kepada umat manusia ini. Kenapa? Karena beliau tugasnya adalah dai untuk seluruh manusia. Kalau seorang dai tidak diberikan rasa rahmat, rasa sayang, males Pak dakwah Pak. Lapo eket saben dina ambek masyarakat dijarno apa? Lek takdirin bener rokok ya bener rokok ban wis. Ngapain saya mikir? Enggak gitu.
mindsetnya seorang dai, dia berusaha mendekatkan dakwah ke telinga masyarakat. Masalah ditolak itu haknya dia, kita tidak urusan lagi. Cuma kita harus terus bersemangat dengan sumringah, dengan senyum, dengan senang memberikan atau mengantarkan ya piring dakwah tadi di hadapan para mad'uin atau audiens dakwah. Ya, seperti itu. Maka pasif dalam dakwah bukan jawaban dari masalah di masyarakat. Justru kalau kita mendapati masyarakat yang semakin jauh dari kebenaran dan semakin buruk kondisinya, kita semakin kuat dakwahnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang keempat, al-mabhasur rabi', al-jahru bid-da'wah. Ya, kalau pembahasan kemarin tentang dakwah sembunyi-sembunyi, di sini mulai kita masuk ke dalam dakwah yang terang-terangan. Berlalu 3 tahun, ya, jadi dakwah sendiri atau sembunyi-sembunyi tersebut sekitar 3 tahun. Ya, masyarakat muslimin, sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, mereka berdakwah tapi pelan-pelan, tidak terang-terangan. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah dengan terang-terangan. Maka di masa-masa dakwah Syria tidak nampak siapa yang Islam, siapa yang belum Islam, ya, tidak nampak karena disembunyikan. Karena takut ya penolakan masyarakat yang begitu parah. Nanti dakwah ini pupus sebelum waktunya. Namun setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat, maka sejak itulah mulai ya masa-masa dakwah secara terang-terangan walaupun masih dalam fase keluarga terdekat. Saat turun wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah SAW bangkit lalu menyuruh, ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum. Ya, saat diwahyukan kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah menyeru, wahai Fatimah putrinya Muhammad, wahai Safiyah putrinya Abdul Muttalib, wahai kabilah atau Bani Abdul Muttalib, sungguh aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah. Mintalah padaku apa yang kalian mau dari masalah duniawi, tapi masalah akhirat saya tidak ada bisa bermanfaat. Ya, ini bukti langkah pertama saat orang mau selamat di akhiratnya apa? Masuk Islam, tauhidnya. Ya, Rasulullah SAW Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul, terbaik umat manusia. Tapi Rasul mengikrarkan, mendeklarasikan, aku iki gak ono gunane lek sampean iki ndak mlebu Islam. Ya, tidak ada gunanya. Ini juga bisa kita ambil faedah, konsep syafaat tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak bertauhid. Tahu dari mana? Ya tadi ini. Seandainya Rasulullah SAW bisa memberi syafaat kepada keluarganya, maka Rasulullah tidak ngomong seperti ini. Wes gampang, engko tak urus di akhirat. Maka konsep syafaat yang sering disalahpahami oleh masyarakat, wes pokoknya gandol ambek Syekh Fulan, ya selamat. Tapi dia sendiri tidak pernah memperbaiki agamanya. Dia sendiri masih jatuh ke dalam praktek kesyirikan, maka tidak bakal ada gunanya syafaat. Ya, karena syarat orang itu diberikan syafaat adalah orang itu menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingkarkan sendiri. Kalau kalian Islam saja belum, kalau kalian bertauhid saja belum, maka tidak ada gunanya saya. Tidak ada bisa saya berikan syafaat. Ya. Itu pemahaman lain dari perkataan Rasulullah SAW. Tadi riwayat Aisyah. Lalu di sini ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saat turun wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah SAW menyeru Quraisy, maka Quraisy berkumpul.
Faqala ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar. Ya bani Murrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar. Dan disebut ya kabilah-kabilah satu persatu. Perkataannya sama, anqidhi au anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Artinya apa? Kalau kalian mau selamat dari neraka, terimalah al-Islam. Terimalah la ilaha illallah. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Ya, beliau dengan jelas seperti perkataan kepada keluarga intinya, Rasul juga mengatakan perkataan yang sama kepada kabilah besarnya yaitu Quraisy. Aku tidak memiliki manfaat bagi kalian. Ya, maka ini tadi bisa dihubungkan dengan konsep syafaat yang salah kaprah oleh kaum muslimin zaman sekarang. Ya, syafaat hanya akan berlaku bila orang tersebut bertauhid kepada Allah. Ya. Karena seandainya itu berlaku tanpa tauhid, harusnya Rasulullah ngomong, ya sudah akan saya usahakan bantu kalian di akhirat. Tapi enggak ngomong seperti itu. Rasulullah mengatakan saya tidak ada manfaatnya bagi kalian sama sekali kalau kalian tidak menerima la ilaha illallah. Dan kita tahu makna la ilaha illallah. Inti dari la ilaha illallah adalah at-tauhid, mengesahkan Allah. Ya, karena arti dari la ilaha illallah adalah tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Bagaimana orang dikatakan la ilaha illallah tapi dia masih membuat sesembahan selain Allah? Ya kerisnya, ya batu akiknya, ya pohonnya, ya kuburan-kuburannya. Maka bagaimana dikatakan la ilaha illallah? Ya. Baik. Lalu riwayat dari Ali bin Thalib tentang fenomena wa andir asyiratal aqrabin ini, Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Abdul Muthalib. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku ini diutus pertama kali kalian yang menjadi target dakwahku, lalu baru manusia seluruhnya. Ya, kalian sudah melihat tanda-tanda yang ada. Maka adakah dari kalian yang menolongku, yang mengikutiku, yang mau membaiatku? Maka tidak ada yang beranjak dari duduknya untuk menyambut seruan Rasulullah. Kecuali siapa? Kecuali Ali bin Abi Thalib. Saat itu masih kecil. Maka Rasul mengatakan ijlis. Maksudnya ini loh, yang lainnya itu loh, kamu duduk. Terus diulang 3 kali. Di 3 kalinya itu selalu Ali bin Thalib bangkit untuk menjawab panggilan Rasulullah. Ini kemarin juga kita sebutkan ya, bagaimana Ali bin Thalib saat masih muda, masih kecil, akalnya sudah ya kuat, tahu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Ya. Karena apa? Namanya akal ini kalau digunakan secara fitrah dalam menimbang kebenaran, dalam mencari hal kebenaran yang zahir, itu bisa, Pak. Ya, kebanyakan manusia menutup akalnya dengan apa? Taklid. Dengan apa? Suudzon dahulu. Belum datang ke pengajian sunnah, sudah gak seneng aku orangnya gini-gini loh. Kok perasaan dulu? Duduk dulu, dengarkan. Perkataannya ditimbang. Quran sunnah enggak? Kalau Quran sunnah ya sudah. Yang legowo, walaupun hal yang Quran sunnah itu bertentangan dengan adat Anda, bertentangan dengan praktek ibadah Anda yang sudah puluhan tahun. Ya, cukup satu ya caranya pakai akal Anda secara fitrah. Jangan ada tendensi suudzon, tendensi karena ya ustadznya kenapa jadi dia nggak cocok. Jangan lihat itunya, lihat esensi perkataannya. Kalau Quran dan Sunnah ngikut Nabi, apa menjadi penghalang bagi Anda untuk mengikutinya? Karena yang Anda ikuti bukan orangnya itu, tapi Rasulullah SAW. Ya, kita mengikuti orang, ustadz siapapun, esensinya bukan orangnya itu, tetapi qala Allah wa qala Rasul. Karena kita nggak boleh fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Yang lainnya itu berganti-ganti. Anggapannya ustadz ini kalau hari ini A, besok dia a'udzubillah murtad, udah kita tinggal, apa sulitnya? Karena kita nggak pernah gantung ke ustadz, tapi kita fanatik dan kita ittiba kamil kepada Rasulullah SAW.
Selainnya itu bisa dikritik, bisa naik turunkan sesuai dengan keimanan dia kepada Allah. Tapi Rasulullah harga mati, tidak bisa bergeser. Rasulullah ngomong apa, kita iya. Nah itu harus ada di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Namun yang menyedihkan di zaman sekarang, bagaimana umat itu ya ditarik diri mereka kepada fanatisme setiap guru. Akhirnya apa? Bercerai-berai umat ini. Karena kalau kita ingin tahu resep pemersatu umat, itu itibaknya umat ini kepada Rasulullah. Maka mau dia Muslim Afrika, Muslim Arab, Muslim Jawa, ya, tapi mereka semua tahu guru mereka cuma satu, Rasulullah SAW. Berbeda pemikiran, berbeda omongan, tapi kalau sudah dengar hadis Rasulullah datang, oh Rasulullah ngomong gini, itu sama musuhnya yang tadi debat, ya sudahlah kita kembali, ini Rasulullah ngomongnya gini, gampang bersatunya. Tapi kalau gantungannya sama guru A, guru B, selain Rasulullah SAW, ya gak bakal nyatu, gak pernah, gak bakal. Maka Anda bisa lihat bagaimana orang-orang yang mempertahankan fanatisme kepada selain Rasulullah SAW, sifat mereka adalah terus pecah. Nanti berapa tahun lagi pecah lagi, pecah lagi. Inilah yang membuat mencacah-cacah kaum muslimin. Jangan dibalik, dituduh yang sunnah itu yang memecah belah umat, kebalik. Justru yang mendakwahkan ke sunnah itulah yang berusaha menyatukan masyarakat, tapi persatuan yang hakiki, bukan persatuan palsu. Oh kita persatuan palsu saja, pokoknya mau Syiah, mau apa terima semua. Itu tidak hakiki, kapanpun bisa retak. Tapi kalau persatuan, ya karena ittiba kepada Rasulullah, itulah yang hakiki. Dan kalau kita mau lihat persatuan yang hakiki, lihatlah zaman sahabat. Bagaimana mereka disatukan oleh al-Islam, Islam yang murni. Yang mereka kalau berbeda pendapat, simpel cara keluarnya. Apa perkataan Allah dan Rasulnya? Ini, oh ya sudah saya kembali, beres. Tapi kalau fanatismenya digantungkan kepada selain Rasulullah SAW, gak bakal ketemu, eker terus. Ya. Baik. Lalu di sini juga diceritakan tentang tanggapan Abu Lahab, ya, saat ada turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, di sini cukup panjang. Intinya Abu Lahab mengatakan perkataan yang gembosi semangat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mensifati, sudahlah kamu tetap di atas ya agama nenek moyang, tidak usah berdakwah dengan dakwahmu itu, karena sangat menyusahkan. Sungguh kaummu ini, Bani Abdul Muthalib, tidak bakal mampu melawan Quraisy, apalagi Arab keseluruhan yang mereka saat itu beragama paganisme, menyembah berhala, tidak bakal kuat. Kamu tidak usahlah berdakwah-dakwah yang menyulitkan seperti itu, yang hanya membuat bahaya kabilahmu ini. Ya kurang lebih seperti itu perkataannya. Maka Rasulullah SAW saat dijawab, direspon oleh pamannya sendiri Abu Lahab seperti itu, Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, ahmadu wasta'inuhu, segala puji bagi Allah, saya memohon pertolongan dari Allah, dan saya yakin dengan Allah, wa atawakkal alaihi, dan saya bertawakal atas Allah, bertawakal atas tanggung jawab yang saya dibebankan kepada saya ini. Ya, lalu Rasulullah SAW memperingatkan, akan menunjukkan sikapnya bakal Rasulullah terus di atas dakwah walaupun ada komenan seperti itu dari intern keluarganya sendiri. Maka Rasulullah mengingatkan, wallahi la tamutunna kama tanamun, demi Allah kalian besok akan meninggal seperti kalian tidur. Ya, karena kalau orang mati dilihat ekspresinya sama kayak orang tidur, matanya terpejam, bedanya ini nggak bangun-bangun. Ya, makanya dikatakan tidur itu saudaranya kematian. Ya, kalau kita lihat ekspresi, apa bedanya? Antum foto orang tidur, antum foto orang mati, antum tunjukkan ke orang, ayo sing mati sing ndi. Nggak bisa membedakan. Loh, podo-podo mejem matanya. Ya. Karena kita setiap hari itu, Pak, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Kapan? Saat kita tidur.
Ya. Kapan kita tahu di hari itu mungkin nyawa kita nggak kembali? Makanya bahkan sebelum tidur pun ada syariat zikir. Kita ingin mengakhiri hari kita yang kemungkinan itu akhir dari kita dengan zikir. Lihat bagaimana Islam sangat hati-hati ya menggiring ya umatnya untuk ke akhiratnya. Eta kamu mati pas tidur, ayo dungo zikir. Sampai seperti itunya. Ya. Wa tub'atsunna kama tastayqidun. Rasul mengatakan, dan sungguh kalian akan dibangkitkan seperti kalian bangkit dari tidur. Kan ajib ya, 7 jam tidur tidak gerak, tidak apa, tapi dia tiba-tiba bangun. Maka seperti hal itu terjadi, besok dibangkitkannya pun juga seperti itu. Ya, tanpa apa-apa dari dia, tiba-tiba dia bangkit dari tidurnya, siuman. Tapi bedanya kalau orang mati, siumannya nanti di hari akhir. Ya, dibangkitkan hari kebangkitan, siuman dia. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan bakal kalian disuruh tanggung jawab tentang apa yang kalian lakukan. Wa inna jannatu abadan awin nari abadan. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Artinya kalau kalian menerima Islam, masuk kepada agama Allah, meninggalkan kesyirikan, surga. Ya. Kalau tidak, maka neraka selama-lamanya. Sekarang saya tanya para jamaah, yang mengecap orang kafir neraka itu siapa? Rasulullah, Allah dan Rasulnya, bukan kita. Maka kaum muslimin jangan ragu untuk meyakini orang yang kafir, yang musyrik, keluar dari agama ini, tidak masuk agama ini, pasti di neraka. Tidak usah ragu, oh ini ngecap sok benar ini. Saya bukan dari saya, ini omongannya Rasulullah. Saya cuma merilai saja, mengulang omongannya Rasulullah. Ya, ini adabnya seperti ini dalam melihat orang-orang kafir. Tapi ingat ya, perorangannya Anda tidak bisa memastikan. Biar nggak salah paham. Anda nggak bisa mengatakan, oh Pak Jono itu neraka nggone. Lu mana tahu Anda, mungkin sebelum dia mati dia mengatakan la ilaha illallah. Bedakan omongan kita secara keumuman dengan omongan kita perorangan. Seperti kita tidak bisa mengatakan, ya Pak Soleh itu pasti masuk surga, nggak bisa. Itu haknya Allah. Tapi kita mengatakan kaum muslimin masuk surga, boleh, karena itu sesuai janji Allah. Perorangannya kita tidak tahu, karena apa yang kita lihat itu hanya zahir, yang batin itu tidak kelihatan. Termasuk yang batin itu yang dia lakukan di rumah, yang kita masyarakat tidak lihat. Mungkin ketok-ketok aneh ya ke gereja, tapi mana tahu saat dia balik ke rumahnya, dia tahu Islam, terenyuh sebelum dia mati mengatakan syahadat. Dan betapa banyak orang yang sebelum detik-detik matinya dia mengatakan syahadat. Kita bisa lihat ya, silakan lihat di media sosial bagaimana seorang cucu mendakwai neneknya, tidak nerimo pas sehat, tapi pas sakit-sakitan dia ngerasa ini kesempatan terakhir, akhirnya dia dengarkan nasihat cucunya masuk Islam. Ya, dan itu kita sering lihat hal itu. Maka kaum muslimin harus sifatnya tengah-tengah. Jangan ragu tentang fakta yang muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka, jangan ragu. Tapi tadi jangan kebelinger. Setiap orang ditunjuki. Ya, Pak Christian, wah neraka sampean Pak. Nggak gitu. Ya. Taib. Lalu adapun riwayat Ibnu Abbas saat menceritakan kejadian tersebut, beliau mengatakan satun wa andir asyadul aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, lalu menaiki bukit Sofa, lalu mengatakan ya Sobaha, ya Sobaha. Maka kalimat tersebut para jamaah yang dirahmati Allah ada kalimat yang digunakan oleh bangsa Arab bila mereka ingin mengadakan atau memberitakan sesuatu yang penting. Ya, woro-woronya seperti itu. Kodenya ya Sobaha. Kalau ngomong ya Sobaha berarti ada yang penting harus didengarkan. Ya.
Maka setiap saat sudah kumpul orang-orang di sekitar Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ya fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ya, setelah Rasulullah menguji mereka, apakah kalian percaya sama saya? Kalau saya kabarkan ada kuda-kuda yang akan menyerang kalian, maka mereka katakan, iya, kami percaya, kami nggak pernah melihatmu berbohong. Setelah dikasih muqaddimah seperti itu, Rasul mengatakan, saya memperingatkan kalian semua dari azab yang pedih. Maksudnya kalau kalian tidak masuk ke dalam al-haq al-Islam, tidak melakukan la ilaha illallah, maka kalian akan terkena api neraka. Kembali, ya, yang pertama kali menolak, mencerca justru pamannya sendiri, Abu Lahab. Tabban laka, celaka engkau, kau kumpulkan kami hanya untuk ini. Maka saat itulah turun, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka Rasulullah SAW berdakwah setelah 3 tahun dakwah Syria dengan dakwah yang terang-terangan. Lalu turunlah firman Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya, lakukanlah apa yang diperintahkan dan jauhilah, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Baik, kita sudah selesai dari ceritanya tadi, kita sebutkan beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, bahwasanya inti yang paling penting disampaikan seorang dai di aktivitas dakwahnya adalah tauhid. Rasulullah dakwah di Mekah itu menguatkan masalah tauhid, membentuk hubungan langsung antara hamba kepada Allah. Konsep kalau mau berdoa sama Allah tidak bisa langsung, harus minta, ya, wasilahnya fulan, itu dihapus sama Rasulullah. Karena mindset seperti itulah yang juga dipakai oleh orang-orang jahiliyah, yang masih kita bisa lihat buktinya zaman sekarang, yang dipakai oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau doa apa, ya, yang doakan pastornya, ya, dia lebih srek gitu. Duduk di gereja, pastornya doa, dia tinggal amin-amin saja. Ya, atau kalau belum nggak sempat doa karena mungkin pebisnis, ya datang seminggu sekali ngasih fulus, biar dibuatkan kartu pengakuan dosa, beres. Konsep seperti itu pingin dihapus oleh Rasulullah SAW. Yang namanya bertauhid, Anda berhubungan, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ditumbuhkan di masyarakat dakwahnya Rasulullah SAW. Hubungan langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid, tidak perlu berhala-berhala ini. Tidak perlu hubal, tidak perlu lata'uz, tidak perlu. Doa langsung minta Allah saja. Itu konsep yang didengungkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau umat ini sudah mulai diarahkan kepada konsep yang lama, pada konsep namanya berhubungan sama Allah harus banyak wasilahnya, saya khawatir itu diarahkan kembali kepada model-model yang lama. Dan kita sudah tahu siklusnya umat manusia ini. Nabi Nuh keluar dengan orang-orang muwahhidin di kapalnya. Ternyata setelah sudah ada Nabi Nuh, kembali ke manusia kepada kesyirikan. Diutus Nabi Ibrahim, sudah baik, balik lagi. Diutus Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Ngobati manusia yang terus balik penyakitnya. Maka setelah ditutup pintu wahyu, tugas kita kaum muslimin, ya, kita itu para jamaah dirahmati Allah, dijadikan umat terbaik bukan tanpa alasan. Salah satu alasan kenapa kita itu menjadi umat terbaik, karena kita apa? Berdakwah. Karena manusia itu udah nggak ada yang megangin lagi, nggak ada Nabi Rasul lagi. Siapa yang megangi? Kaum muslimin. Maka kalau kita cinta kepada kemanusiaan ini, bangsa manusia ini, justru kita berdakwah. Karena Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul lagi. Terus tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita kaum muslimin, yang masih diberikan kekuatan, akal, apalagi punya anak-anak. Jadikan kader mereka untuk menjadi dai. Wong tuanya apa? Ya tadi dakwah fardiyah semampunya. Ya. Karena kita tanggung jawabnya besar. Kaum muslimin disuruh menjadi umat terbaik, diberikan fasilitas ibadah-ibadah yang berlipat ganda pahalanya.
Apa konsekuensinya, tanggung jawabnya? Dakwahi manusia ini. Ya, sudah nggak ada lagi yang megangi manusia kecuali kaum muslimin yang mendakwahkan kebenaran itu. Dititipkan syariat yang paripurna kepada umat yang terakhir. Siapa? Ya kita ini. Nah ini jangan lupa kaum muslim punya misi seperti ini. Ya, jangan pakai siklus manusia. Pokoknya tangi, turu, kerja, mulai ketemu keluarga, turu, sesuk kerja mana? Kita ada misi yang lain, yaitu mendakwakan kebenaran al-Islam. Taib. Ya ini, beliau penulis buku membawakan dalil dari surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari rasul-rasul itu kecuali kami wahyukan kepada mereka, ya kepadanya, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah. Ini pesan yang sama, mau dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pesannya sama, tauhid, akidah yang benar. Maka kalau mubaligh, dai terus mendengungkan tauhid, itu bukan karena apa-apa para jamaah, tetapi karena memang esensi dalam berdakwah itu bertauhid. Orang mungkin bertauhid, orang mungkin bersyahadat, nggak sempat sujud sekalipun, nggak sempat saum sekalipun, nggak sempat haji sekalipun, tapi hanya karena dia pindah dari berkeyakinan kufur menjadi berkeyakinan tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, lalu dia mati, sudah tempatnya di mana? Surga. Bukti bahwasanya esensi akidah tauhid itu lebih penting, didahulukan. Ya, nanti yang lainnya nyusul. Kalau orang sudah punya keyakinannya, sudah punya bibit imannya, nanti bakal tumbuh, ya, pohon-pohon ibadahnya, ya sholatnya, ya saumnya. Tetapi kalau akarnya keropos, kapanpun yang namanya pohon itu bakal tumbang. Jangan-jangan selama ini sholat, saum, haji cuma kebiasaan saja, tidak ada rasa, ya, la ilaha illallahnya itu. Maka ini harus diperhatikan di dalam umat ini. Ya, dan salah satu strategi orang-orang kafir dalam membinasakan kaum muslimin, mereka tidak ngomong ayo jadi Nasoro, ayo jadi Yahudi. Enggak. Dipreteli inti akar-akarnya tadi. Sudah mulai tidak bertauhid, tidak tahu ibadah ini gara-gara apa sih, nggak tahu esensinya. Maka tidak kaget Pak, banyak kaum muslimin yang dijegal dengan apa? Indomie. Dikai Indomie sak pak wis pindah. Karena keropos akarnya. Ditanya sholat, biar aku sholat. Dulu saya mantan muslim, saya sholat. Dia merasa saya termasuk muslim yang beriman. Beriman kayak apa sih Pak? Sampean sholat toh. Tapi ya buat isi hati ini sampean. Belum tentu. Yang dipaparkan di medsos, oh iya saya termasuk muslim yang taat, saya juga sholat, tapi saya mendapatkan kebenaran Yesus, misalnya seperti ini. Itu keropos jiwanya. Ketok anit tok sholat, tapi keropos, tidak ada makna dalam sholatnya. Yang mengisi makna sholat itu apa? La ilaha illallah tadi, tauhid. Nah, musuh-musuh Islam tidak langsung disuruh kafir, enggak, tapi dibuat keropos dulu. Nanti saat disenggol Indomie, disenggol pernikahan beda agama, pindah. Karena dia merasa apa esensinya? Cuma adat saja di orang tua saya kok sholat itu. Tidak tahu kenapa dia harus sholat, tidak tahu kenapa dia harus puasa. Nah ini yang harus dikuatkan. Dan yang beri makna, saya ulangi, yang memberikan makna pada setiap sholat kita, puasa kita, itu adalah pelajaran tauhid, keimanan tauhid, keimanan akidah. Ya, maka ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kenapa mereka harus sholat. Ya, ya. Oh, anakku, kita tuh sholat karena kita itu punya, ya, kita itu hambanya Allah. Kita nggak memiliki diri kita, waktu kita, kesehatan kita, harta kita. Itu bukan milik kita, itu milik Allah. Kita cuma dipinjemi. Sedang ujian kita tuh sekarang ini. Loh iya tak Pak? Iya, kita diuji sekarang. Bedanya kalau kamu di sekolah, yang uji kelihatan, soalnya nampak kertas, kalau selesai keluar hasilnya. Tapi di dunia ini nak, yang uji nggak kelihatan, ya. Soalnya tidak nampak kertas,
Tapi kehidupan kita sehari-hari dan syariat yang dituliskan itulah bahan ujiannya. Kapan lihat nilainya? Nanti nak, setelah kita di akhirat, kita bakal menerima raport kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu dipahamkan. Ojo dikepu, iya ayo sholat. Dia nggak ngerti. Nah, tugas seorang dai, yaitu bapaknya sendiri, adalah memahamkan esensi dari beribadah itu. Biar anak itu tidak beribadah karena kebiasaan, apalagi takut orang tuanya tok. Enggak, orang tuanya harus mati atau orang tuanya jauh, dia kuliah luar kota, gak sholat. Kenapa? Karena selama ini sholatnya cuma gara-gara wedi wong tua. Nah, itu tugasnya kita untuk memahamkan mereka esensi dari ibadah mereka. Faedah yang kedua, berdakwah itu Pak, dimulai dari yang terdekat. Itulah tanggung jawab kita. Ya. Jadi saya katakan, saya bendino ngaji, tapi keluarganya sendiri kebobolan. Nah, ini disayangkan. Makanya tadi, ya, firmannya apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan keluargamu yang terdekat. Ring satu itulah Pak yang kita paling pertama kali urus. Orang tua kita, anak kita, istri kita. Harus dibuat rencananya seperti itu. Ya. Jangan lek nasihati tonggoe kuat, nasihati koncone kuat, tapi pas nasihati bojone mimble, ya, dakwani. Waduh, turun nek njaba saya tak arani. Ah, ndak boleh gitu. Harus tatak, harus kuat. Tapi tentu dengan akhlak yang baik. Ya, keluarga diajak makan di luar. Setelah makan-makan, setelah dinasihati. Ya, duduk minum sisa-sisa minumannya tak nasihati. Seperti itu harus aktif, ya. Tapi kalau setiap momen-momen kumpul-kumpul, momen-momen makan-makan, momen-momen apa rihla, tamasya, tidak pernah sedikit dakwah. Nah, itu kesempatan yang disia-siakan menurut saya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanggung jawab utama kita adalah orang-orang terdekat kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Enggak ngomong wa anfusakum wa jarakum wa jiranakum. Jagalah diri kalian dan tonggo-tonggo kalian. Enggak. Keluarga dahulu yang harus diurus. Susah Ustaz. Sempit nanti anak di rumah itu. Karena dimusuhi saoma. Nah, justru itu ujiannya di situ. Pak, kalau ibadah karena mau enak itu, maka hakikatnya kita belum tahu esensi beribadah. Salah satu esensi beribadah adalah Anda tetap melakukan tugas itu walaupun berat. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul diperintahkan untuk berdakwah, dan beliau sendiri di masyarakat yang menyembah berhala. Susah atau mudah? Susah. Tapi toh tetap diperintahkan dan toh tetap dijalankan. Ya. Para sahabat berislam, ya, dan di negeri yang kafir. Saat itu di Mekah, negeri yang kafir. Berat atau tidak? Berat. Tapi tetap mereka harus berislam. Ya, itulah yang terjadi dari orang-orang yang menginginkan Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai yang diikuti. Dia harus menjalankan perintah walaupun susah. Makanya di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang maha mulia dan lagi maha penyayang. Artinya saat kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, sisi tawakalnya dibesarkan, Pak. Karena ada kemungkinan besar ditolak sama keluarga, dikucilkan sama keluarga, dipleroi sampai tonggo. Itu adalah resiko dalam menyampaikan kebenaran. Tapi kalau tidak disampaikan kebenaran, mudaratnya lebih besar. Keluarga Anda terus dalam kerusakan, ya. Maka orang tua jangan kaget kalau lihat anaknya jatuh, na'udzubillah, dalam pergaulan yang rusak. Ya, besok kalau sudah dia tua, anaknya tidak berbakti. Karena apa? Ya nggak pernah dididik, gimana dia tahu? Jangan protesnya, iya saya punya anak itu tidak berbakti. Kita langsung pas dengarkan kisah itu langsung nuduh anak. Tapi tanyakan dulu, bapak dulu ngajarinya gimana Pak? Iya, aku repot kerja,
Aku mek ketemu dia tak serak nang sekolah nih. Ya gak salah Pak, anak sampean gak berbakti karena haknya anak dari orang tua adalah dididik, diberikan kasih sayang. Ya, kita sudah sebutkan di beberapa pelajaran yang lalu. Jangan dikira wailul lil mutaffifin itu cuma masalah dagang, Pak. Tapi juga masalah hidup bersosial, hidup berkeluarga. Saat Anda ingin sebagai orang tua dibakti, ya, dihormati, dicintai oleh anak-anak, pertanyaannya, apakah kalian sudah memberikan hal yang sama kepada anak itu? Dikasih sayangi, diayomi, dididik, ditarbiyah. Sudah belum? Kalau belum, jangan jadi wailul lil mutaffifin. Yang minta haknya itu minta lebih, tapi saat diminta dia kewajibannya seadanya. Pokoknya kan aku kerja status, pokoknya mari aku. Loh belum, kerja itu cuma ngasih makan badannya saja, gede tuh awaknya anak sampean. Tapi jiwanya kelaparan dengan kasih sayang, perhatian, tarbiyah Anda. Ya? Maka ini penting dalam mendakwai keluarga itu. Ya. Yang ketiga, ya di sini disebutkan kata-kata kum fa'andir, bangkit dan peringatkan. Dan ini adalah konsep berdakwah, Pak. Berdakwah tidak bisa cuma sing khoyir-khoyir toh dikasih ke masyarakat, tapi tidak pernah mau bersinggungan atau mengingatkan sesuatu yang mereka tidak suka. Maka berdakwah itu dua-duanya, targhib wa tarhib. Ya, diberikan kabar gembira, tapi juga diberikan kabar yang buruk kalau mereka tidak melakukan syariat Allah. Maka memang berat, apalagi yang menjadi atau mengambil tugas dai ini untuk memperingatkan sesuatu yang bakal kemungkinannya ditolak oleh masyarakat. Masyarakat suka minum khamr, mau tidak mau sebagai dai dia tidak bisa mengatakan gara-gara biar orang pengikutnya nggak jauh, gak apa-apa khamr itu ada khilaf kok. Tidak bisa ngomong seperti itu. Dia harus katakan bahwasanya khamr itu haram. Tidak ada keraguan di kaum muslimin. Oh, nggak suka satu kampung diusir, ya suruh, itu resiko. Dia sudah melakukan tahapan-tahapan dakwah dengan lembut dan hikmah, tapi tetap ditolak, itu resiko. Tapi memperingatkan dari apa yang menjadi penyakit masyarakat, itu tugasnya dai. Dan Rasulullah pertama kali ditugaskan langsung diberi, ya, job desk, kerjanya apa? Peringatkan hal yang paling, apa sebutannya, paling riskan. Apa? Masalah nyembah berhala. Loh iki senengane sak Jazirah Al-Bakar sedunia kok malah dikasih yang riskan seperti itu. Itulah konsepnya wa andir ashiratakal aqrabin. Qum fa andir. Diulang-ulang oleh Allah firman-Nya, qum fa andir wa andir ashiratakal aqrabin. Membuktikan bahwasanya mengingatkan enggak cuma ngasih kabar gembira tok, hobal khairah jadi dai. Ya, masalah ini yang tidak bertabrakan. Kadang-kadang seorang dai harus memberanikan diri untuk memperingatkan dari hal yang riskan seperti itu. Ya, jadi antum semuanya nanti tahu kalau ada dai-dai, ya, yang mengatakan hal yang kadang pahit didengar, yang kadang itu nggak sek di hati karena belum siap. Tapi itu ya salah satu job desk-nya seorang dai. Nggak cuma ngabarkan yang baik, tapi juga memperingatkan dari yang buruk. Yang keempat, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ya, saat orang berdakwah, dia mengatakan harus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang didakwakan itu benar. Ya, kata-kata fasda bima tu'mar, as-sada itu menunjukkan, atau dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebuah kekuatan, ya, sebuah energi dalam mendakwahkan. Jangan kita berdakwah tapi kita ragu dengan apa yang kita dakwahkan. Pak, orang-orang yang tidak benar di luar sana itu nggak ragu kok, Pak, untuk mendakwahkan, untuk memanggil manusia kepada kebatilannya. Nauzubillah, perzinahan, ikhtilat, ya, riba, ada, ya, pinjol-pinjol yang ragu-ragu ngasih daftar ribanya, nggak ragu-ragu, Pak. Dengan lantang Anda pinjam 1 juta, kembalikan 1.030.000 saja. Itu tidak ragu ngomongnya, Pak. Kita dalam mendakwakan kebenaran
harusnya lebih yakin daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada kebatilan. Saya kaget. Ya, kalau dulu riba itu Anda masuk dalam pintunya bank, gak krungu wong di njaba. Sekarang ini masuk di HP, Pak. Pinjam 1 juta hanya 30.000 saja Anda membayar bunganya. Loh, gak ragu ngomong bunga, gak ragu ngomong gak izin ngomong 30.000 itu. Padahal dia tahu mayoritas kaum muslimin, mayoritas yang di Indonesia siapa? Kaum muslimin. Tapi tidak pernah ragu menawarkan ribanya yang jelas haram dalam agama kita. Kan kita jangan malu-malu dalam berdakwah. Ojo izin. Ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman. Ya, royit jadi ini. Ada azan. Ojo malu. Allah Akbar dijawab Allah Akbar. Oh, sok alim. Jarno pada sok fasik. Sok alim tidak apa-apa daripada di sok fasik. Jangan malu. Kenyataan yang kita dapat di masyarakat, mereka malu menunjukkan syiar Islam. Padahal penting. Berdakwah tadi konsepnya, berdakwah tidak mesti jadi ustaz. Anda bersyiar menunjukkan syiar Islam, itu juga dakwah. Azan lagi kumpul-kumpul. Maaf ya, saya mau sholat. Ustaz, ojo usah jadi ustaz. Jelis dulu. Ta'anas, royid. Engko salate bari kumpulan. Oh, afwan, aku sholat. Kumpul meneng kok gampang, aku tukang meneng di restoran ini. Sholat dulu aku. Itu syiar. Nah, kaum muslimin tidak boleh melempam dalam hal ini. Ya. Makanya tadi kata-katanya fasda. Allah enggak mengatakan faf'al. Ya, lakukan dengan kata-kata if'al enggak, tapi fasda menunjukkan kekuatan. Ya, butuh kekuatan. Jadi di sini ada perkataan Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengatakan manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Ya. Manusia, kata Ibnu Qayyim, itu terbagi menjadi 4 macam. Ada orang itu yang merasakan ketenangan, dia merasa dekat dengan Allah, merasa terpanggil, ya, bertakarub kepada Allah. Saat dia sendiri pun saat dia juga bersama manusia. Itu jenis yang pertama. Dia merasa dekat sama Allah, tumbuh keimanannya, kerohaniannya itu saat dia sendiri dan juga saat bersama manusia. Ini ada bedanya. Sendiri atau sama manusia, dia tetap beribadah kepada Allah, tetap merasa dekat, tetap merasa bangga menjadi hambanya Allah. Ada juga orang, ya, jenis yang kedua. Ya, di sini beliau mengatakan orang jenis pertama adalah al-muhibbus shadiq, yang cinta dan jujur dengan kecintaannya kepada Allah. Tidak malu dia menunjukkan kecintaannya kepada Allah di hadapan manusia. Ya tadi azan, kumpul-kumpul, ya jawab azan. Dia enggak malu, aku ini punya zat yang aku cintai, siapa? Allah. Saya ada panggilan nama Allah ditinggikan, saya menjawab azan tersebut. Enggak malu dia menunjukkan cintanya kepada Allah. Enggak malu dibilang soal ini, enggak malu. Ya. Lalu model orang yang kedua, orang yang alimnya kelihatan atau semangat beribadahnya itu kelihatan sama-sama manusia, tapi was dewean enggak. Ya. Di masjid sholat sunnah, di omah wala sunnah wala duha wala tahajud enggak. Nah, ini ada yang model seperti itu. Ibnu Qayyim mengatakan orang ini sakit, kata beliau, ma'lul, ada penyakit dalam hatinya. Manusia semangat ibadah. Loh, pas mulai wala sholat sunnah, wala dzikir, wala jawab azan. Tapi kalau di tengah manusia ada azan, wow, dijawab di ngarepe wong. Nah, itu ada sesuatu yang salah, ya. Lalu yang ketiga, orang yang tidak punya kedekatan kepada Allah, enggak depan manusia, enggak pas sendirian, dua-duanya sama-sama enggak dekat sama Allah, enggak ada rasa rindu kepada Allah. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim, mayyitun matrud. Dia itu mati hatinya. Wis. Bahasanya kan kebacut gitu ya. Sebenarnya enggak ada rasa cinta dan rasa rindunya kepada Allah. Enggak mau kalau menunjukkan syiar-syiar Islam. Enggak sendiri ataupun enggak sama orang-orang. Yang keempat, ada juga jenis manusia yang dia kalau sendirian dia itu bersemangat ibadahnya, tumbuh rasa cintanya, khusyuknya, fokusnya kepada Allah. Tapi saat bersama manusia, di depan manusia, dia kehilangan itu. Ya, tidak berani menunjukkan cintanya kepada Allah. Maka
Ibnu Qayyim mensifati orang keempat ini sebagai shadiqun dhaif. Dia orang yang jujur tetapi dia lemah, nggak mampu menunjukkan rasa cintanya di hadapan manusia kepada Allah. Ini sekali lagi ya, bukan riya. Syiar, bersyiar itu bukan riya. Menunjukkan keislaman Anda itu bukan riya. Riya itu kalau kita beribadah untuk selain Allah. Tapi bersyiar itu juga tugas kita kaum muslimin. Ya. Kita keluar sholat jamaah ya, keluar dari rumah, jangan malu dilihat tetangga. Wah, aku izin Ustaz, kok kayak anu so alim gitu. Loh, justru itu perintahnya. Dijadikan masjid ini rame, ya, tempat ibadah rame agar manusia itu melihat syiar Islam. Ya, betapa banyak orang-orang kafir itu masuk Islam karena mereka apa? Melihat syiar. Kok indah ya ada orang itu sholat bareng-bareng, ya, sujud bareng, rukuk bareng. Kok indah ya lihat orang itu iftar jama'i, buka puasa bareng-bareng. Hatinya tuh tertarik dengan Islam gara-gara lihat syiar itu. Maka kaum muslimin jangan lupa ada konsep dakwah bi syiar, dakwah dengan menunjukkan syiar tadi. Anda nggak perlu ngomong apa-apa, Pak. Ya. Anda cuma perlu melakukan Islam dan jangan malu dengan keislaman Anda. Karena Anda benar. Anda mengikuti Rasulullah. Anda menjalankan agamanya Allah. Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga. Ya, orang Kristen Pak yang sudah terdistorsi bukunya, yakin kok ya ke pelosok-pelosok berdakwah kristenisasi itu. Kenapa kita malu ya Islam yang sudah dijamin bukunya itu, ya, Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nabinya adalah nabi terbaik, yang rasulnya adalah rasul yang paripurna. Kenapa kita malu? Ya tadi itu, karena sudah banyak didakwai, teracuni dengan pemikiran-pemikiran zaman sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Yang penting Bapak-bapak sekalian, nggak cuma ngaji saben dino tetapi diamalkan. Dan jangan lupa untuk berbagi dengan saudara-saudaranya yang belum sempat mengaji. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.